Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tiara Nur Indah Mawarni dengan nomor induk mahasiswa 20220123, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam di Institut Darul Quran Jakarta. Oke teman-teman, di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah PPG atau Pengembangan Profesi Guru dengan dosen pengampu yaitu Bapak Miftahuddin MPD. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya masuk ke pertanyaan nomor 1. Nah, di pertanyaan nomor 1 ini ada pertanyaan, tuliskan gagasan atau pendapat Anda berdasarkan hasil analisis 4 kompetensi guru untuk menentukan kriteria guru profesional. Menurut saya, 4 kompetensi guru itu harus dimiliki oleh setiap guru. Kenapa? Karena kompetensi itu akan mewujudkan atau akan menunjukkan kualitas dari diri guru tersebut. Nah, kompetensi akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru. Nah, guru yang berkompeten itu akan melaksanakan tugas belajar mengajar di kelas dengan penuh semangat, menyenangkan, serta penuh makna. Ketika guru yang berkompeten ini masuk kelas dan memberi pelajaran, murid ini akan selalu mendapatkan hal-hal baru dari guru yang berkompeten ini. Jadi mereka ini akan merasa sangat senang ketika memang ada guru yang bisa mempunyai gaya belajar yang unik, yang seru, dan pastinya menyenangkan. Nah, kenapa harus penuh semangat, menyenangkan, dan punya gaya belajar yang unik? Karena agar murid ini tidak akan bosan gitu di kelas. Sehingga kita sebagai guru ini harus bisa mengakali bagaimana si murid ini tidak bosan, tidak jenuh, tidak mengantuk di kelas. Dengan cara apa tadi? Kita harus bisa mengajar dengan penuh semangat, powerful, energik, seru, gaya belajarnya menarik, sehingga bisa memacu si anak murid ini lebih bersemangat lagi dalam belajarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa aja sih 4 kompetensi guru itu. Oke, yang pertama ada kompetensi pedagogi, yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi profesional, dan yang terakhir ada kompetensi sosial. Oke, kita akan membahas kompetensi yang pertama, yaitu kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini merupakan kemampuan seorang guru dalam pengelolaan pembelajaran siswa yang meliputi, pertama, pemahaman wawasan ataupun landasan keguruan, yang kedua, pemahaman terhadap siswa, yang ketiga, pengembangan kurikulum ataupun silabus, yang keempat, perancangan pembelajaran, yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, yang keenam, pemanfaatan teknologi pembelajaran, yang ketujuh, evaluasi hasil belajar, yang kedelapan, pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Muryasa 2007. Nah, sehingga bisa kita simpulkan nih, bahwa seorang guru itu diharapkan mempunyai seni mengajar dan mampu mengajarkan siswa dengan baik. Nah, baik di sini dalam arti perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi ini sudah ditata sedemikian rupa, sehingga nantinya proses pembelajaran itu akan berlangsung dengan baik dan tidak menyimpang. Dan hendaknya sebelum pembelajaran dimulai, seorang guru harus membuat, menyiapkan, serta mempelajari rencana pembelajarannya, yang dimana dalam rencana pembelajarannya tersebut harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti gaya belajar anak, karakteristik anak, potensi anak. Nah, sehingga semua anak dalam satu kelas bisa mendapatkan jatahnya dengan rata dan dapat memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, selanjutnya ada kompetensi kepribadian. Seorang guru harus memiliki kompetensi kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, bisa menjadi teladan bagi siswa, dan pastinya berakhlak mulia. Nah, berikut beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, pribadi yang disiplin. Yang kedua, pribadi yang jujur. Yang ketiga, pribadi yang berakhlak mulia. Yang keempat, pribadi yang teladan. Yang kelima, pribadi yang adil. Yang keenam, pribadi yang stabil. Yang ketujuh, pribadi yang dewasa. Yang kedelapan, pribadi yang arif dan penyabar. Yang kesembilan, pribadi yang berwibawa. Dan yang terakhir, pribadi yang memiliki rasa percaya diri, menurut Gunawan tahun 2012. Jadi, bisa kita simpulkan dari kompetensi kepribadian ini bahwa seorang guru di sekolah harus bisa memberikan teladan dan memberikan motivasi yang baik pada muridnya, baik di dalam ataupun di luar pembelajaran di kelas, di sekolah ataupun di luar sekolah. Guru harus bisa memberikan contoh yang baik kepada siswanya, seperti berperilaku sopan dengan sesama guru dan murid, menggunakan kata-kata yang baik jika sedang berbicara dengan lawan bicara, dan menggunakan bahasa yang halus, tidak pernah melakukan kekerasan, berakhlak mulia seperti jujur dan rajin ibadah, mentaati peraturan sekolah, tertib dan disiplin
waktu, dan dapat menjaga sikap. Oke, selanjutnya ada kompetensi profesional. Menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007, standar dari kompetensi profesional ini dijabarkan ke dalam 5 kompetensi inti, yaitu pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif dan inovatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk bisa berkomunikasi dan mengembangkan diri. Payong 2011. Oke, dapat kita simpulkan dari kompetensi profesional ini bahwa seorang guru dalam kompetensi ini seharusnya dapat menguasai materi yang akan diajarkan kepada siswa dengan baik dan dapat mengemas materi tersebut dengan memperhatikan atau mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari agar mempermudah atau mudah diingat oleh murid. Yang kedua, dapat menggunakan ilmu teknologi dalam pembelajarannya dengan baik, serta dalam pembelajarannya bisa memuat nilai dan budaya nasional. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru bertanggung jawab memberi pengajaran dan bertanggung jawab dengan apa yang ia ajarkan kepada siswanya. Seorang guru yang profesional ataupun berkompeten ialah guru yang bisa menjelaskan mata pelajaran dengan baik, menguasai materi, lalu penyampaian materinya penuh semangat, menyenangkan, menggunakan gaya belajar yang kreatif, dan di dalamnya ada tanya jawab ataupun diskusi dengan murid, serta adanya permainan atau ice breaking yang bisa membuat murid ini merasa semangat dan membuat pembelajaran menjadi lebih berwarna, sehingga tidak ada murid yang mengantuk ataupun yang tidak fokus dalam pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini adalah kemampuan seorang guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa dan masyarakat sekitar, di mana kompetensi sosial ini meliputi pertama, berkomunikasi secara lisan, tulisan, ataupun isyarat. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Yang ketiga, bergaul secara efektif dengan siswa, sesama guru, tenaga keguruan, orang tua atau wali siswa. Dan yang keempat, bisa bergaul secara santun dengan masyarakat di sekitar tempat kerja dan di lingkungan tempat tinggalnya. Dapat kita simpulkan dari kompetensi sosial ini bahwa guru dalam kompetensi sosial ini diharuskan untuk menguasai berbagai macam komunikasi, seperti komunikasi lewat tulisan, lisan, ataupun isyarat. Komunikasi secara lisan sudah jelas, seperti hal lisan pun guru diminta untuk berhati-hati dalam pemilihan kata agar anak dapat memahami isi pelajaran yang diterangkan. Lanjut, berkomunikasi secara isyarat atau menggunakan isyarat. Nah, seperti pada saat berkomunikasi dengan anak kebutuhan khusus, guru harus pandai-pandai memberikan penjelasan ataupun bahasa isyarat yang mungkin bisa membuat mereka mengerti tentang penjelasan yang sudah kita jelaskan kepada anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan tantangan yang dihadapi guru pada abad 21 di era revolusi industri 4.0. Serta jelaskan juga bagaimana upaya pengembangan yang dapat dilakukan oleh guru dalam menghadapi tantangan tersebut dalam perspektif guru BK. Nah, apa aja sih tantangan yang harus dihadapi oleh guru BK di era 21? Nah, yang pertama yaitu penguasaan IT, yang kedua ada profesionalisme, yang ketiga kreativitas pembelajaran, yang keempat ketidaksesuaian waktu dengan beban belajar, yang terakhir sikap tidak mau berubah dari seorang guru tersebut. Selanjutnya yaitu upaya pengembangan yang dapat dilakukan oleh guru dalam menghadapi tantangan tersebut dalam perspektif guru BK. Nah, yang pertama mengupgrade kemampuan, yang kedua mengubah pola pikir, yang ketiga mengikuti pelatihan, dan yang terakhir melakukan inovasi pembelajaran ataupun menggunakan kemampuan literasi. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan program penilaian kinerja guru, serta jelaskan juga mengapa perlu dilakukannya program penilaian kinerja guru. Nah, apa sih PKG itu? PKG yaitu penilaian kinerja guru, yaitu penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama dari seorang guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, serta jabatannya. Nah, selanjutnya mengapa perlu dilakukannya penilaian kinerja guru? Karena PK guru ini dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional, karena harkat dan martabat suatu profesi itu ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Anda semua tahu tentang kode etik guru. Nah, coba jelaskan relevansinya dalam dunia pendidikan.
Kode etik guru merupakan norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, serta warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya relevansi kode etik dalam dunia pendidikan. Nah, dalam hubungan etika guru dan peserta didik ini menuntut terciptanya hubungan berupa helping relationship dari Bremer 1979, yaitu hubungan yang bersifat membantu dengan mengupayakan terjadinya iklim pembelajaran yang kondusif bagi perkembangan peserta didik. Nah, hubungan ini ditandai oleh adanya perilaku simpati, penerimaan dan penghargaan, kehangatan dan perhatian, keterbukaan dan ketulusan, serta kejelasan ekspresi seorang guru. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir atau nomor 5. Anda minta menjadi ASN atau pegawai negeri. Lalu gebrakan apa yang akan Anda lakukan jika Anda diangkat menjadi ASN? Lalu langkah apa yang akan Anda lakukan jika Anda tidak menjadi ASN? Mengingat banyak sekali para pengabdi di instansi pemerintah menuntut ingin menjadi ASN. Jelaskan dengan lugas. Gebrakan yang akan saya lakukan jika saya menjadi seorang ASN, yang pertama saya akan berkomitmen pada pelayanan publik. Nah, karena dari pelayanan publik itu kita bisa menciptakan dan meningkatkan kompetensi ataupun kemampuan dari aparatur agar dapat melaksanakan pelayanan publik secara optimal. Yang kedua yaitu menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja dan masyarakat sekitar. Adapun pentingnya seorang ASN dalam menjalani hubungan yang baik dengan rekan kerja ataupun masyarakat sekitar agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan layanan publik. Nah, kenapa sih jika saya menjadi ASN itu saya akan berkontribusi dalam peningkatan layanan publik? Karena ingin mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri, dan mempunyai kepribadian yang berlandaskan gotong royong. Nah, selanjutnya, jika saya tidak menjadi seorang ASN, saya akan terus mengembangkan diri saya untuk bisa menjadi diri yang lebih baik. Lalu bisa berbagi pengetahuan serta edukasi kepada masyarakat yang lain. Dan yang terakhir bisa mengejar minat dan passion saya di bidang yang lain. Dan bisa mengembangkan diri terus dan terus untuk menjadi yang lebih baik. Oke, baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.